wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita briefing terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Berdiri semua, berdiri. Tuh. Jadi di sini kita akan melakukan briefing tepuk semangat. Oke? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Bapak di sini akan menjelaskan kita materi energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi ada yang tahu tidak apa itu energi yang terbarukan? Bisa diperbarui, Pak. Ya, contohnya itu bisa diperbarui secara alami seperti matahari, angin, dan air. Mengapa energi terbarukan itu sangat penting bagi dunia? Kenapa? Karena ada terus. Karena itu perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terbarukan meningkat. Energi terbarukan menjadi solusi penting untuk mengurangi emisi karbon, terus melestarikan sumber daya alam, terus dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya, anak. Oke. Itu Fadli dia nggak Fadli? Iya Pak. Yang ribut Iya Pak. Ini dari Sumatera. Yang kedua, yang ketiga itu ada jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama itu ada energi surya. Saya tahu, Bapak. Memang ini. Energi matahari adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling populer. Dengan menggunakan panel surya, kita dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik yang ramah lingkungan dan efisien. Ada jenis energi terbarukan, energi angin. Ada yang tahu tidak angin itu apa? Udara. Angin punya KTP tidak? Punya. Tidak. Punya. Energi angin dihasilkan melalui turbin angin yang mengubah kekuatan dingin menjadi energi listrik. Ketiga itu ada jenis energi terbarukan, yaitu energi air. Ayo baca itu, energi air itu apa artinya? Energi air atau hidroelektrik menggunakan aliran air untuk menghasilkan listrik. Ini adalah salah satu sumber energi yang paling stabil dan dapat diandalkan sepanjang tahun. Oke, lanjut ya. Nah, jadi manfaat energi terbarukan itu terbagi menjadi tiga. Untuk jidan dibaca apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua meningkatkan kualitas udara, ketiga mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Yang selanjutnya itu ada energi tidak terbarukan. Untuk Risma dibaca apa arti energi tidak terbarukan? Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali, sehingga tidak dapat diperbarui dalam skala waktu manusia. Selanjutnya itu adalah mengapa energi tidak terbarukan itu penting. Jadi kita perlu memakai sumber energi terbarukan karena lebih ramah lingkungan, mengurangi populasi dan emisi gas rumah kaca. Pertama itu jenis-jenis energi terbarukan itu ada batu bara. Batu bara itu tidak dapat diperbarui karena terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terkubur selama jutaan tahun di bawah tekanan dan panas bumi. Jadi batu bara itu biasanya itu terletak di pulau mana? Paling banyak penghasilan batu bara? Kalimantan, benar, sudah 100 juga. Pokoknya mana? Selanjutnya itu ada manfaat energi tidak terbarukan. Untuk Naimahnya dibaca. Manfaat energi tak terbarukan seperti minyak, batu bara, dan Iya, alam Mbak. adalah pasokan energi besar dan stabil untuk industri, transportasi,
Jadi setelah Bapak jelaskan dari materi tersebut, Bapak akan kasih tugas kelompok ya, jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ini, yang pertama itu buat peta konsep dengan mengisi kolom-kolom berikut. Yang pertama itu ada bagi manfaat energi matahari terbagi menjadi 4, bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan dan bagi alam. Ditulis ya. Ya. Terus yang kedua itu tugasnya ini per kelompok tukeran. Tukeran itu cuma begini kayak wawancara, tukeran samping-sampingan. Mendengar lempar Pak. Oke, jadi kelompok. Yang depan kelompok pertama, yang belakang kelompok kedua. Sudah selesai semua belum? Kelompok pertama mana yang selesai? Iya Pak. Sudah maju. Presentasikan Pak. Ya, presentasikan. Jadi manfaat energi bagi alam itu yang pertama untuk sumber energi hidup, terus menjaga ekosistem bagi tumbuhan, membantu fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Bagi hewan untuk ekosistem, bagi manusia menghirup udara. Terus hasil wawancara kelompok 1 mewawancara kelompok 2. Pertanyaannya hewan apa saja masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar? Itu jawabannya kucing, ayam, dan lain-lain Pak. Nah, tepuk tangan untuk Rahim Maya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah transisi energi menuju sumber terbarukan sangat penting untuk masa depan yang hijau. Mengatasi krisis alam dan ketahanan energi jangka panjang, energi tak terbarukan masih dibutuhkan saat ini. Keseimbangan dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk masa depan. Pembelajaran pada hari ini dapat disimpulkan kita belajar apa aja? Energi terbarukan dan terbarukan. Contoh dari energi terbarukan itu apa? Matahari, minyak angin, Kalau yang tidak terbarukan? batu bara, solar. Nah benar. Pembelajaran pada hari ini selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.